Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Sebelumnya majelis mengucapkan selamat beribadah secara online kepada segenap warga. Dan juga majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk lancarnya ibadah online ini. Warta jemaat yang pertama, kebaktian hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 dilaksanakan secara online. Yang kedua, bahan ibadah dapat dilihat atau diunduh di WA grup GKJT Ublora atau di YouTube. Warta yang ketiga, informasi tentang kegiatan peribadatan dan lain-lain akan disampaikan lewat media WA grup GKJT Ublora atau media lain. Warta yang keempat, untuk perayaan unduh-unduh diundur sambil menunggu arahan atau himbauan dari pemerintah tentang pelaksanaan ibadah di gereja. Selanjutnya untuk warta persembahan hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Gereja sejumlah Rp580.000, bulanan Rp350.000, jumlah Rp930.000. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam ibadah Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sabda mula di dalam kebaktian kita hari Minggu ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan ini akan digenapi pada saat hari Pentakosta nanti. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa-masa penantian akan turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan di masa-masa penantian itu. Mari Bapak Ibu kita sambut sabda mula ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung pembuka kita, Kidung Jemaat nomor 65, Cakrawala dan Malaikat. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah Bapak Ibu ringkasan dari ke-10 hukum Tuhan yang senantiasa mengingatkan akan kita betapa kita adalah orang yang lemah, yang tidak bisa dan belum bisa melakukan hukum ini dengan sempurna. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh Engkau adalah Allah yang penuh dengan rahmat, tetapi Engkau juga adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan pagi hari ini, kami menyadari betapa kami adalah orang yang lemah. Kami adalah manusia yang tidak bisa melakukan hukum-Mu dengan sempurna, ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, mohon Engkau mengampuni
segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mohon Tuhan ampuni kami. Kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan darah-Mu yang sudah tercurah itu mampu menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sungguh ini adalah berita yang melegakan bagi kita, bahwa hanya Tuhanlah Bapak Ibu yang mampu menyembuhkan sakit kita, yang telah melepaskan kita dari dosa yang begitu mengerikan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung nomor 355. 355, Yesus memanggil. Kita nyanyikan lagu ini bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ayat kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hari ini Tuhan memanggil kita yang berbeban berat karena dosa. Mari segera datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, agar kita boleh memiliki kehidupan yang baru, seperti firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang terambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kuku di atas bukit batu, rotinya
disediakan, air minumnya terjamin. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tak pernah menegakkan orang yang hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut pengakuan iman kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 281. Segala benua dan langit, kita pujikan bait yang pertama saja. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap mendukung di dalam doa untuk pemerintahan Indonesia dan pemerintahan negara-negara di seluruh dunia ini agar terus berjuang, agar dapat menemukan vaksin dan pengobatan yang baik agar virus corona ini segera berakhir. Bapak Ibu, kita juga doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang setia berbakti di rumah agar Tuhan senantiasa memberkati dan menolong. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk situasi menjelang Lebaran ini. Bapak Ibu, di beberapa tempat keramaian masih terjadi. Kita berdoa supaya masyarakat boleh tetap sadar agar mereka bisa menjauhi keramaian, agar bisa memutus rantai penularan virus corona ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat kita ini. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini hendak menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus mendukung di dalam doa ya Bapa, terkhusus untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan Indonesia, dan juga pemerintahan-pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan, agar mereka dapat terus berjuang untuk mendapatkan vaksin yang baik dan pengobatan yang tepat,
agar saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini bisa disembuhkan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat di sekitar kami, khususnya menjelang hari raya ini. Beberapa tempat masih ramai dan semakin ramai. Tuhan tolong ya Bapak supaya masyarakat boleh senantiasa sadar agar kami boleh menjadi orang-orang yang membantu memutus penularan virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia berbakti di rumah sampai semuanya ini berjalan dengan normal. Mungkin ada di antara kami yang sudah mengalami kejenuhan dan juga rasa rindu untuk kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan hadirlah bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Pari, kami berdoa untuk Ibu Mari dalam pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah sepuh. Tuhan memelihara mereka satu persatu agar di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan terima kasih, inilah doa dan siapaan kami. Kami nanti juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang menolong kita, mendasari kita di dalam memberikan persembahan Bapak Ibu terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 302 ini bait 1, 2, dan 3. Tuhan, terima kasih untuk segala berkah yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan memberikan dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, karena kami senantiasa belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu Majelis
agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pemberitaan firman Tuhan Minggu pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian membaca firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap berkarya di masa penantian. Tetap berkarya di masa penantian. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi para murid setelah kenaikan Tuhan ke surga berbeda sekali dengan kondisi dan keadaan murid setelah kematian Tuhan. Bapak Ibu, pada saat setelah kematian Tuhan Yesus, kondisi para murid pada waktu itu begitu putus asa. Mereka merasa seperti kecewa. Mereka tercerai-berai kemana-mana. Bahkan ada di antara mereka yang sepertinya seolah-olah tiada berpengharapan. Itu adalah kondisi dan keadaan para murid setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Namun demikian Bapak Ibu, kita menemukan sesuatu yang berbeda terhadap kondisi dan keadaan para murid pada saat setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bisa melihat kondisi dan keadaan para murid pada waktu itu. Mereka terlihat lebih tenang dan stabil. Mereka setelah menyaksikan peristiwa Tuhannya naik ke surga, Bapak Ibu, terangkat dan ditutupi oleh awan-awan itu, mereka pulang ke Yerusalem. Di suatu ruangan yang biasa mereka pakai, di ruangan atas itu mereka berkumpul, mereka sehati, sepakat. Bapak Ibu, ini jelas satu kondisi yang berbeda dari dalam diri para murid pada waktu itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Menanti adalah sesuatu hal yang perlu kita cermati bersama dari kondisi para murid itu. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari keadaan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Ada dua hal yang saat ini bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa pada waktu itu para murid tetap bersatu dan bertekun di dalam doa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada semua para murid pada waktu itu setelah kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ternyata membawa dampak yang positif bagi kehidupan para murid pada waktu itu. Iman dan kerohanian mereka semakin kuat. Komitmennya mengikut Tuhan semakin sungguh. Para murid sudah tidak ragu lagi menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan lihatlah Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana ada Thomas dan juga ada Petrus. Dua murid Tuhan yang pada waktu itu dijumpai Tuhan secara pribadi. Dan pada saat itu Bapak Ibu, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dua murid Tuhan Yesus itu bersehati bersama. Ketekunannya dalam doa semakin sungguh. Mungkin juga Bapak Ibu, ini adalah dampak dari janji Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong untuk menyertai mereka. Oleh karena itulah kondisi dan keadaan para murid pada waktu itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu, mereka semakin tenang dan sabar dengan keadaan yang ada. Jika kita bisa melihat bahwa kondisi dan keadaan para murid pada waktu itu sudah mengalami perubahan, mereka sudah mengalami kedewasaan, tidak seperti pada saat mereka ditinggal Tuhan Yesus pada saat peristiwa kematiannya. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pengalaman kehilangan dan pengalaman ditinggalkan memang membawa kesedihan yang luar biasa. Tetapi kita harus bangkit Bapak Ibu, bersatu, bertekun di dalam doa. Karena itulah yang akan menguatkan kembali iman dan kepercayaan kita. Bapak Ibu, Tuhan pada waktu itu tidak ingin kondisi para murid semakin terpuruk dengan keadaannya. Karena itulah satu persatu Tuhan menjumpai mereka. Dan perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan itu sungguh menguatkan iman mereka. Sehingga ketika Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan naik ke surga, Bapak Ibu, murid-murid pada waktu itu tidak terlalu larut di dalam kesedihan, tetapi mereka semakin bertekun di dalam doa, bertekun di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pernah mengalami pengalaman kehilangan. Kita semua pernah mengalami pengalaman ditinggalkan. Baik itu ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, baik itu kita mengalami pengalaman ditinggal oleh orang yang mungkin dekat dengan kita. Perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan bingung seringkali menyelimuti kehidupan kita. Kita seringkali tiada berpengharapan, kita seringkali putus asa. Tetapi sebagaimana apa yang telah teladankan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, para murid pada waktu itu dikuatkan imannya kembali, agar pengalaman kehilangan itu tidak membawa luka yang dalam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sedang menjanjikan penghibur atas mereka. Tuhan sedang menjanjikan penghibur yang akan digenapi pada saat peristiwa Pentakosta. Dan janji akan penghiburan Tuhan kepada murid itu bukan sekadar janji Bapak Ibu, tetapi sungguh digenapi. Karena itu Bapak Ibu, pada saat kita sedang mengalami pengalaman kehilangan, mari kita belajar seperti keadaan dan kondisi para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tetap kuat, berbeda dengan dulu pada saat mereka ditinggal Tuhan pada saat setelah kematiannya. Mari kita tetap kuat, mari kita tetap sehati di dalam doa, mari kita tetap bersatu, karena kekuatan di saat sedih adalah doa. Kekuatan pada saat kita sedang mengalami kebingungan adalah persekutuan di dalam saudara seiman. Karena itu Bapak Ibu, para murid pada waktu itu sudah meninggalkan teladan yang baik.
mereka bersatu dan bertekun di dalam doa pada masa penantian Roh Kudus dicurahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu ketika mereka sedang menanti turunnya Roh Kudus atas mereka? Yang kedua adalah bahwa para murid itu tetap berkarya di dalam pelayanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekalipun masa penantian dan menunggu Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka, dan mereka tidak tahu kapan pencurahan Roh Kudus itu akan dinyatakan, Bapak Ibu. Tetapi ternyata para murid itu tetap berkarya dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, kelanjutan dari ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu. Di sana kita bisa melihat bagaimana Petrus itu sudah kembali tampil di depan para murid pada waktu itu. Dialah yang menjadi inisiator, dialah yang berinisiatif untuk mencari pengganti Yudas Iskariot yang telah meninggal karena bunuh diri. Pada waktu itu di hadapan orang banyak, Rasul Petrus mengusulkan beberapa nama. Pada waktu itu di depan orang banyak, Bapak Ibu, Rasul Petrus menjelaskan akan nubuatan bagaimana Yudas itu akan meninggal. Dan lihatlah, Bapak Ibu, Petrus sekarang sudah siap kembali melayani Tuhan. Rasul Petrus sudah siap kembali memimpin teman-temannya untuk melayani Tuhan. Rasul Petrus pada waktu itu sudah berdiri di hadapan banyak teman-temannya untuk siap kembali meneruskan pekerjaan Tuhan yang seolah-olah ditinggalkan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para murid pada waktu itu tidak larut di dalam kesedihan. Mereka tidak berlama-lama di dalam kesedihan itu, dan di dalam keseharian mereka, di dalam doa, Bapak Ibu, Tuhan memimpin mereka, menunjukkan jalan apa yang mereka harus kerjakan pada masa-masa penantian itu. Dan Tuhan menuntut mereka, Bapak Ibu, memberikan inisiatif kepada mereka untuk mereka mencari pengganti Yudas Iskariot yang telah meninggal karena bunuh diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para murid pada waktu itu tidak lupa akan tugas yang pernah diberikan oleh Tuhan sebelum mereka ditinggalkan Tuhan, sebelum Tuhan meninggalkan mereka naik ke surga. Para murid pada waktu itu tetap ada pada tugasnya, yaitu mewartakan Injil Tuhan, meneruskan tongkat estafet kepelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang bilang menanti itu adalah pekerjaan yang membosankan. Apalagi yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu itu tidak datang. Bapak Ibu, biasanya apa yang kita lakukan di masa-masa penantian itu? Apakah kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam duka, larut di dalam masa-masa yang gelisah? Biasanya orang menghabiskan masa-masa penantian dengan kondisi yang seperti itu. Namun demikian tidak bagi para murid pada waktu itu, Bapak Ibu. Mereka tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam suasana kebosanan, tetapi mereka tetap produktif di masa-masa penantian itu. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berkarya, bahkan mereka tetap aktif di dalam pelayanan dan kreatif di dalam pelayanan. Tentu atas dasar hikmat dan petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang hari ini sedang menanti kapan virus corona ini akan berlalu, menanti kapan situasi yang serba membingungkan ini akan berlalu. Banyak orang yang sudah mulai bosan, ya Bapak Ibu, di rumah menunggu sesuatu, ya, menanti semuanya berjalan dengan normal kembali. Ada di antara mereka yang menghabiskan masa-masa penantian itu dengan melakukan sesuatu yang tidak produktif. Sepanjang hari bermain gadget,
bermain handphone, sepanjang hari hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang seperti itu. Tidur, kemudian pegang HP, tidur, pegang HP, terus begitu Bapak Ibu. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di masa-masa penantian seperti ini. Kita tetap bisa produktif di tengah masa-masa penantian ini. Work from home. Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan itu dengan baik? Ya, bekerja dari rumah, bekerja di dalam rumah. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan di dunia yang serba canggih, yang serba hebat hari ini, tentu kita tidak akan pernah kekurangan cara untuk melakukan atau produktif di dalam pekerjaan kita hari ini, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah masa penantian akan situasi ini kembali berjalan normal, mari kita belajar seperti para murid pada waktu itu. Mereka tetap produktif, mereka tetap berkarya. Demikian juga dengan kita. Mari kita tetap produktif, mari kita tetap berkarya di tengah-tengah masa penantian ini, agar kita tidak merasa bosan ya menghadapi situasi yang tidak kunjung selesai ini. Karena kita percaya Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan yang beberapa hari yang lalu telah kita dengarkan bersama, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita percaya kesudahan semuanya ini akan segera berakhir. Situasi yang terjadi hari ini akan segera berakhir, dan kita akan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Karena itu mari kita isi di masa-masa penantian akan dicurahkannya Roh Kudus atas kita. Kita tetap produktif, kita tetap bekerja bagi Tuhan, kita tetap bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Mari kita tetap berkarya di masa penantian, di mana Roh Kudus akan dicurahkan atas kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar merenungkan akan firman Tuhan. Kami bersyukur para murid pada waktu itu sudah memberikan teladan bagi kami ya Bapa, untuk kami boleh tetap bersatu bertekun di dalam doa, di dalam persekutuan, di tengah masa-masa yang sulit penantian akan hal ini. Bapa, mungkin sudah ada jemaatmu yang jenuh dan bosan ada di rumah, tapi kami memohon supaya Tuhan tetap menyertai kami, hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah masa kami akan merayakan Pentakosta dan undur-undur. Tuhan, kami rindu Tuhan tetap menyertai kami, dan kami boleh tetap bersukacita ketika kami berbakti di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga bersama-sama akan menaikkan doa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarkanlah kita boleh tetap
bersetia di dalam penantian akan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396. Yesus segala-galanya. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, solatku. Bait kedua. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang kepadanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Sungguh Tuhan kita adalah sobat yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian ini boleh menguatkan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan rumah Tuhan ini dengan tetap yakin akan pimpinan dan penyertaan Tuhan, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas kita. Jadilah saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian penutup kita pada saat pagi hari ini terambil dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Kita pujikan lagu ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua.